Ya pemirsa, lalu bagaimana respons pelaku industri tekstil lokal menilai kebijakan pemerintah ini? Apakah mereka yakin produk tekstil lokal akan kembali bergairah? Kita akan membahasnya bersama dengan Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia, Retma Gita Wirawasta. Pak Retma, selamat pagi. Pagi Mbak, pagi Mas. Ya, Pak Retma, bagaimana Anda melihat bahwa tren impor baju bekas ilegal ini menjadi faktor lesunya industri manufaktur di tanah air? Ya memang ini menjadi salah satu faktor kelesuan industri tekstil ya, tapi ini salah satu ya. Jadi bukan artinya setelah ini ditindak industri tekstil langsung secara signifikan bisa naik kinerjanya. Tapi ini merupakan langkah yang cukup baik gitu ya untuk memperbaiki kondisi industri tekstil. Di mana kita tahu kalau pakaian bekas itu kan yang terpukul adalah industri yang dihilir sebetulnya di industri garment, khususnya garment yang orientasi pasar dalam negeri yang didominasi oleh IKM, UMKM gitu ya. Nah tapi selain daripada itu bahan baku dari IKM-IKM ini kan disuplai juga di dalam negeri, industri yang bikin kain, industri yang bikin benang, sampai industri yang di hulu yang bikin serat, sampai ke hulunya lagi ke petrokimia. Jadi ketika dipukul di hilir dengan pakaian bekas seperti ini, maka seluruh rantai industrinya akan terdampak. Nah itu yang membuat industri kita salah satu penyebab dari pakaian bekas ini yang menyebabkan industri kita rontok gitu dari hulu sampai hilirnya. Ya Pak Retma, di sisi lain juga langkah yang akan coba dilakukan oleh Kementerian Keuangan ini adalah memberikan denda di blacklist. Apakah Anda melihat ini cukup untuk memberikan efek jerah? Saya kira tidak cukup ya. Jadi gini, ini kan pemainnya. Praktek ini terjadi karena ada kong kali kong. Jadi kong kali kong antara importir, oknum petugas bea cukai, sama ada juga backingnya di belakang gitu. Jadi kalau tidak ada sinergi antara ketiga elemen ini, itu nggak bakal terjadi tuh impor barang bekas. Nah jadi ketiga ini harus diselesaikan. Nah, jadi yang pertama tentu harus dibersihkan dulu nih bea cukai dari oknum-oknum yang terlibat. Terus baru juga pelaku-pelaku usahanya nih, pelaku-pelaku importirnya juga harus ditindak. Kalau tadi mungkin di blacklist gitu ya, itu juga bisa. Tapi juga pelaku-pelaku ini pintar. Kalau perusahaannya di blacklist, ya besok dia bikin perusahaan baru gitu ya. Kalau masih ada oknum import, masih ada oknum bea cukai di situ, dia akan kerjasama terus. Nah, jadi dari sisi penindakan hukum itu sudah tepat saya kira ya, di blacklist, dikasih denda gitu ya, tapi di sisi lain penindakan hukum terhadap oknum bea cukai juga ini perlu dilakukan. Nah setelah itu yang perlu dilakukan adalah perbaikan sistem impor kepabeanan. Ini bukan hanya masalah impor pakaian bekas ilegal, tapi juga barang-barang ilegal, barang-barang borongan, barang-barang balpres gitu ya, itu kan masuk lewat celah yang ada aturan yang lobang-lobang di bea cukai gitu ya, di aturan importnya nih sistemnya. Jadi saya kira setelah penindakan hukum baru harus ada perbaikan sistem di kepabeanan terkait dengan prosedur dan sistem impornya begitu. Iya, selain memang perlu ada penindakan untuk oknum-oknum bea cukai, tapi sebenarnya ini kan bukan barang baru ya Pak Retma. Sudah lama permasalahan untuk memberantas baju impor bekas ilegal ini. Dan seberapa yakin bahwa yang kali ini benar-benar bisa diberantas nih sesuai dengan pernyataan Menkeu? Ya ini sebetulnya sudah terjadi lebih dari 10 tahun, mungkin 15 tahun ke belakang. Tapi memang secara masif ini terjadi dalam 4 tahun ke belakang gitu ya. Kalau dulu-dulu ada sedikit-sedikit. Nah ini masif dan daya rusaknya dalam 4 tahun terakhir sangat besar. Jadi kemarin memang sudah dilakukan penindakan di Kemendak gitu ya, waktu zamannya Pak Zulhas. Tapi Pak Zulhas itu wewenangnya pada waktu itu hanya penindakan di pasar, karena dia kan Kementerian Perdagangan, dia nggak punya kewenangan untuk menindak importir. Nah, jadi dengan adanya pernyataan Pak Purbaya untuk menindak importirnya, saya kira sangat tepat. Jadi yang ditindak jangan pedagang yang di pasarnya, karena itu akan percuma kalau yang ditindak pedagang di pasarnya, barang-barang impor ilegal pakaian bekasnya terus masuk, kan percuma juga. Jadi yang ditindak harus yang di hulunya, di importirnya. Saya kira sudah tepat. Jadi kalau ini dilakukan, saya kira dan tadi ada step-stepnya ya, dari penegakan hukum dan perbaikan sistem, saya kira impor pakaian bekas ini bisa diminimalisir sedikit mungkin gitu. Ya.
Pak Redma, tadi Anda mengatakan bahwa isu mengenai baju impor bekas ilegal ini adalah salah satu hal dari sekian banyak masalah dari industri yang sedang dihadapi oleh industri tekstil saat ini. Kalau gitu, apakah Anda melihat bahwa pemerintah ini sudah memberikan insentif begitu ya kepada pelaku industri tekstil ini supaya lebih bergairah? Dan apa solusinya bagi mereka yang tadinya berdagang di baju bekas ilegal ini, Mas Redma? Saya kira ini kalau boleh dibilang insentif bisa gitu ya, meskipun ini sebetulnya kan bukan insentif, ini kan sebetulnya adalah bagaimana kita menciptakan persaingan di pasar secara fair. Kan kalau pakaian bekas kan dari sananya kan nilainya udah nol ya, sampai sini dia hanya ganti ongkos logistik gitu ya, jadi harganya pasti murah. Terus juga kalau kita bandingkan, dan dia pasti nggak bayar pajak gitu kan, nggak bayar bea masuk, itu kan ilegal kan, nggak boleh, jadi dia nggak bayar bea masuk, nggak bayar pajak. Sedangkan teman-teman IKM kita, teman-teman industri kita dari hulu sampai hilirnya PPN-nya kan terus bertahap gitu ya, selalu bayar pajak. Jadi ketika dijual di pasar tentu nggak equal nih persaingannya gitu. Jadi saya kira insentifnya, kalau boleh dibilang insentif, boleh ini insentif berupa jaminan pasar dalam negeri. Nah, terkait dengan misalkan barang-barang apa yang akan dijual nanti teman-teman di pedagang yang biasa menjual pakaian bekas seperti di Pasar Senen gitu ya. Saya kira memang ini perlu ada sinergitas dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian IKM UMKM gitu. Karena sebetulnya dari sisi kemampuan kita sangat mampu gitu ya memasok gitu. Nah, selama ini kan pilihan retailer atau pedagang itu ke pakaian bekas karena ada preferensi yang berbeda. Preferensinya mereka anggap itu murah gitu kan, mereka nggak melihat bahwa ini merusak industri. Kalau merusak industri, lama-lama kan barang semurah apapun akan sulit dibeli masyarakat yang tidak bekerja. Ini kan salah satu akibat dari importasi ini kan banyaknya kan PHK nih salah satunya. Nah, kalau orang banyak di PHK, semurah apapun baju dia nggak akan bisa beli. Nah, yang kita ingin bangun kan adalah kemampuan masyarakat, daya beli masyarakat secara sustain ya, secara terus-menerus gitu ya. Jadi ini perlu tindakan nyata. Dan dari situ harusnya Kementerian Perindustrian, Kementerian UMKM bekerja sama untuk mensuplai kebutuhan teman-teman pedagang yang untuk menggantikan barang-barang pakaian bekas impor gitu ya. Dan saya rasa dari sisi kapasitas, dari sisi kemampuan kita sangat mampu gitu, karena kalau dari lihat kapasitas industri garment kita itu kan hampir sekitar 2,7 juta ton per tahun. Jadi Pak Redma, artinya memang kita sama-sama tunggu saja ya Pak Redma bagaimana tindakan nyata untuk memberantas mafia dari baju bekas ilegal ini, importirnya. Kita lihat semoga memang ini nggak jadi siklus berulang ya, tapi benar-benar melalui arahan dari Menko Purbaya benar-benar bisa diberantas. Terima kasih Ketua Umum ASIVI Redma Gita Wirawasta sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.